Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Nah, di sini Ibu akan melakukan pelayanan informasi. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus berkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Ainunda Manik, Ibu dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, pagi ini Ibu akan membawakan pelayanan informasi. Sebelumnya, anak-anak tahu nggak pelayanan informasi itu apa? Oke, pelayanan informasi ialah layanan yang memberikan informasi, yang dimana Ibu nanti akan memberikan informasi tentang bagaimana, apa sih informasi yang akan Ibu bawakan nantinya. Maka Ibu harap anak-anak semuanya dapat tertib ya. Nah, sebelumnya ada asas-asas bimbingan konseling yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang dimana asas ini menuntut agar kita atau semua yang ada dalam forum ini dapat tentram dan dapat menjaga kerahasiaan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah berhadir dalam forum ini. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan ini Ibu harap kalian semuanya yang ada dalam forum ini dapat terbuka tentang masalah-masalah yang kalian hadapi. Nah, yang kedua adalah asas kekinian. Nah, asas kekinian ini adalah asas yang dimana kita mengetahui masalah individu yang sedang dialami. Masalah itu yang sedang dialami saat ini, bukan yang sudah terjadi. Oke, selanjutnya Ibu akan membawakan materi layanan informasi ini yang bertemakan stop bullying. Nah, apa sih bullying itu gitu ya? Pasti semua pada penasaran. Oke, langsung saja ya. Pengertian bullying atau perundungan merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Nah, anak-anak semuanya, dampak dari bullying ini sangat merugikan si korban, yang dimana si korban akan merasakan rasa takut, rasa cemas yang sangat tinggi. Dia pemalu, sulit berinteraksi walaupun dalam keadaan ramai, dan sehingga mengakibatkan si korban terkadang ada yang depresi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, bullying itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bullying verbal. Nah, bullying verbal yang mana merupakan perilaku mengejek, mengkolok-kolokan. Misalnya nih, ada teman yang sedang berjalan dan temannya itu memiliki bentuk tubuh yang gendut, lalu kita mengejek yang, aduh kamu kegendutan. Nah, ini termasuk bullying verbal, dan bullying ini tidak boleh dilakukan ya. Yang kedua itu ada bullying fisik. Nah, bullying fisik ini contohnya itu seperti kita menendang, memukul, dan lain sebagainya. Bullying fisik ini merupakan contoh bullying yang dapat terlihat secara nyata karena dia merasakan sakit yang secara nyata. Nah, yang ketiga itu ada cyberbullying, yang dimana cyberbullying ini dilakukan oleh sekelompok atau individu melalui media sosial, yang dimana di media sosial itu dia mengancam ataupun melakukan penghinaan di media sosial. Nah, ketiga bullying ini tidak boleh dilakukan ya, karena dapat melukai si korban sehingga dia nantinya dapat merasakan takut, sulit berkonsentrasi, sulit untuk melakukan interaksi, dan hingga akhirnya menjadi gangguan mental dan fisiknya. Sasaran korban bullying. Nah, sasaran korban bullying yang pertama itu fisik, yang mana yang pertama fisik itu misalnya teman kita itu ada yang pendek, ada yang terlalu kegendutan, ada yang bahasanya itu tidak lancar dan kita menirukannya. Bagaimana bicara dia tidak lancar dan bagaimana cara dia berjalan. Nah, ini sangat salah ya. Nah, yang kedua itu
itu kepribadian, yang dimana kepribadiannya misalnya teman kita ini pendiam, dia jarang bergaul, sulit untuk bicara, ataupun sulit dalam menggapai prestasinya. Nah, jadi semua itu tidak boleh dilakukan, atau kita tidak boleh mengejeknya, karena setiap orang itu berbeda-beda cara dia berinteraksi. Yang ketiga itu kesalahan. Misalnya seorang ayahnya itu, ayah dari teman kita itu pernah melakukan kesalahan, yang dimana ayahnya seorang pencuri, atau seorang kolektor, atau seorang penjahat kriminalitas. Nah, jadi kita tidak boleh mengejek teman-teman kita atau si korban yang ayahnya memiliki kesalahan, sehingga kita selalu mau olok-oloknya begitu. Ada berbagai bentuk olok-olokan. Contohnya itu seperti, ih apa sih kamu pencuri, anak pencuri, ih apa sih kamu makan duit haram ya, anak haram ya. Aduh, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, ucapan-ucapan yang seperti itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diucapkan, karena dapat melukai perasaan baik secara fisik maupun mental si korban. Penyebab bullying. Nah, gimana penyebab bullying? Yang pertama yaitu kurang perhatian. Misalnya si pelaku membuli si korban karena si korban sering mendapatkan perhatian dari orang tua, dari guru, dan teman-teman lainnya, sedangkan si pelaku jarang mendapatkan perhatian. Nah, yang kedua yaitu iri sama korban, yang dimana misal si korban adalah juara kelas, dia selalu mendapatkan prestasi, dan sementara si pelaku tidak pernah mendapatkan prestasi dan lain-lainnya, sehingga si pelaku iri dengan korban. Yang ketiga yaitu dendam. Nah, sifat dendam ini tidak boleh diterapkan kepada kita semua. Yang keempat itu ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan atau plagiat ini tidak boleh ya. Misalnya ada teman kalian yang terjerumus oleh perundungan ataupun bullying ini. Nah, kalian ikut-ikutan kepada si pelaku. Aduh, ini benar-benar tidak boleh dilakukan ya anak. Cara mengatasi bullying itu yang pertama berbicara kepada pelaku. Si korban dapat melakukan bicara tatap muka secara face to face kepada pelaku. Apa kesalahan yang sudah saya lakukan kepadamu sehingga kamu melakukan bullying kepada saya, atau ajak si pelaku untuk berbicara baik-baik. Nah, yang kedua yaitu cerita pada orang yang bisa dipercaya. Misal nih, kita bicara kepada orang tua atau teman kita bahwasanya kita sedang dibully. Nah, yang ketiga abaikan. Sifat bullying ini, atau jika kita korban dari bullying ini, kita abaikan aja. Misal nih, di dalam dunia nyata ada teman kita yang ingin membullying ataupun dia selalu mengolok-olokkan kita, abaikan saja, bersikaplah tidak peduli atau tidak terjadi. Misal di dunia maya juga kamu dibully, maka blok aja gitu, simple. Nah, yang selanjutnya itu bangun rasa percaya diri. Jadi kalian harus percaya diri tentang apa yang kalian lakukan dan apa yang bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk yang selanjutnya itu cegah perilaku bullying. Kepada anak-anak semuanya, jika mendapatkan teman-teman yang melakukan bullying, maka kalian harus mencegahnya. Ataupun kepada kalian yang telah melakukan bullying, kalian harus menghentikan perilaku bullying ini. Nah, yang terakhir ada kan kampanye stop bullying. Nah, jadi kampanye stop bullying ini bisa dilakukan di sekolah. Ajak semua siswa untuk melakukan stop bullying. Ajak ke semua teman-teman kalian untuk melakukan stop bullying, yang dimana bullying ini dapat merugikan orang-orang sekitar kalian. Begitu ya anak-anak semuanya. Nah, terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah mendengarkan layanan informasi ini. Semoga dengan adanya pelayanan ini kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kepada anak-anak, jauhilah bullying karena bullying dapat merugikan diri kita dan orang lain. Baiklah, mari kita tutup kegiatan kita hari ini. Saya
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak.